Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Salsabila Agani dengan NIM 2403135. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan itu mengenai proyek saya, mata kuliah pengantar coding, yaitunya program klinik sederhana. Nah, di mana bisa teman-teman lihat pada web program Dev C++ ini. Yang pertama itu ada include atau IAStream sampai using namespace. Nah, bagian ini, include IAStream ini digunakan untuk proses input dan output seperti uh, scene dan in dan out. Kemudian include string itu untuk agar program dapat menggunakan tipe data string untuk menyimpan nama, alamat, dan keluhan pasien. Kemudian ada include ioman. If itu digunakan untuk mengatur tampilan tabel agar rapi saat menggunakan setw. Nah, kemudian using namespace itu supaya kita tidak perlu menuliskan std di depan cout dan cin atau string. Kemudian ada konstanta, yaitu yang const in max. Ini nih menentukan kapasitas maksimum data pasien yang disimpan. Misalnya di sini adalah 100. Kemudian berarti jika kita isi sini 100, berarti programnya hanya bisa menyimpan maksimal itu 100 pasien. Kemudian untuk struct pasien itu ada in antrian, kemudian ini nih maksudnya nomor antrian, sering nama, itu nama, in umur, jenis kelamin, alamat, dan keluhannya. Nah, jadi seluruh informasi pasien disimpan dalam satu variabel bertipe pasien. Kemudian ada array, pasien data max. Maksudnya yaitu adalah array digunakan sebagai tempat penyimpanan seluruh data pasien itu karena bertipe pasien maka setiap indeks array-nya itu berisi satu data pasien yang lengkap. Contohnya data pasien di sini ada 0, ada 1, atau 2. Nah, variabel global, jumlah pasien 0 in nomor antrian. Nah, jumlah pasien ini gunanya untuk menghitung berapa pasien yang sudah terdaftar. Awalnya kan 0. Nah, setelah pasien pertama, itu ada pasien kedua. Sedangkan untuk nomor antrian, itu untuk memberikan nomor antrian secara otomatis. Kemudian fungsi daftar pasien. Ada daftar pasien, yaitu void daftar pasien. Void daftar pasien ini untuk mendaftarkan pasien baru. Langkah-langkahnya dari mencek apakah areanya penuh, if jumlah pasien. Jumlah pasien ini max, berarti jumlah maksimalnya, max ini maksudnya berarti jumlah pasiennya itu sudah mencapai 100, maka program tidak akan menerima data baru. Kemudian memberikan nomor antrian. Data pasien, jumlah pasien, titik antrian sama dengan nomor antrian plus plus. Nah, maksudnya nomor antrian disimpan terlebih dahulu. Kemudian operator tanda plus 2 ini akan menambah nomor antrian berikutnya. Misalnya pasien pertama itu 1, pasien kedua itu diberi nomor 2, pasien ketiga itu antrian ketiga. Input data C++. Input data C++ ini pada get line yang ini, sin, koma data pasien, jumlah pasien, tutup kurung, titik nama, tutup kurung. Nah, ini gunanya untuk masukkan nama pasien. Karena pada get line ini nama bisa terdiri dari beberapa kata. Contohnya misalnya salsabila, jadi ada 2 kata. Kalau memakai in itu yang terbaca hanya nama pertamanya saja, misalnya salsa.
Tapi kalau untuk si eh, menambah jumlah pasien itu C++. Jumlah pasien C++. Kemudian tampil data, fungsi tampilan data, void tampil data. Ini digunakan untuk menampilkan seluruh data pasien. Kemudian untuk mengecek data kosong, if jumlah pasien sama dengan 0, jika belum ada pasien maka akan muncul tulisan cout-nya itu belum ada data pasien. Kemudian ada perulangan, C++ for in. Nah, kemudian set W ini maksudnya digunakan agar tampilan tabel menjadi rapi. Jadi misalnya ada set 20, ada 10, ada 8. Ini untuk antrian ada 10, nama 20, umur 8, kemudian begitu selanjutnya. Kemudian fungsi cari pasien. Fungsi cari pasien ini adalah void cari pasien. Digunakan untuk mencari pasien tadi berdasarkan nama pasien. Program meminta nama, misalnya get line-nya si in cari. Nah, kemudian akan dilakukan pencariannya menggunakan C++ itu for yang ini. Masukkan nama pasien, kemudian for. Dan if itu untuk data pasien dan nama dicari. Maksudnya jika nama yang dicari itu sama dengan nama dalam array, maka data pasien akan ditampilkan. Nah, untuk metode ini itu disebut linear search atau mencari data satu persatu dari awal hingga ditemukan. Kemudian ada fungsi cetak antrian. Fungsi cetak antrian ini untuk mencetak nomor antrian pasien. Nah, program meminta nomor antrian yaitu seperti si in nomor yang ini. Kemudian mencari nomor tersebut. Jika ditemukan, maka program akan menampilkan uh, ini bool ketemu sama dengan false dan akan menampilkan kartu antriannya seperti ini. Misalnya siapnya kartu antrian klinik sehat, kemudian ada nomor antriannya, nama pasiennya. Kemudian fungsi main, in main. In main ini merupakan fungsi utama. Program kan dimulai dari sini. Seperti do. Ini digunakan agar menu terus muncul sampai pengguna memilih keluar. Nah, pilihan menu ini ada switch, switch pilih untuk memilih menu. Seperti menunya tadi ada daftar pasien, menampilkan data, cari nama pasien, mencetak kartu antrean. Kemudian terakhir adalah see out atau keluar. Nah, mungkin itu penjelasan dari program ini. Mari kita coba runkan. Nah, misalnya pendaftaran akan ada 4 menu. Misalnya pendaftaran pasien itu nomor 1. Kemudian ada menampilkan data pasien. Kemudian ada cetak nomor antrian. Nomor 4 misalnya cetak nomor antrian di menu nomor 4 ini. Belum ada pasien. Nah, program klinik sederhana. Jika belum ada, maka akan tampil belum ada pasien. Pendaftaran nomor 1. Pendaftaran pasien. Nama, misalnya kita bikin namanya adalah Ruby. Oke. Umurnya 17 tahun. Jenis kelamin, alamat, perempuan,
kemudian keluhannya demam misalnya. Nah, maka itu sudah terdaftar. Mungkin tampilkan data pasien nomor 2. Nah, karena tadi sudah kita daftarkan, jadi ketika kita meminta untuk tampilkan data pasien, maka akan keluar data Ruby. Jika kita menambah lagi, maka akan bertambah untuk data pasiennya. Misalnya, kemudian kita bikin lagi, daftarkan lagi yang baru, namanya adalah Bila, umur 19 tahun. Alamatnya misalnya Padang, keluhannya di saya DBD. Oke, maka sudah tersimpan. Nah, jika kita cek 2, maka akan tampil data pasien tadi. Kita cek. Nah, sudah ada 2 data pasien. Kemudian cari data pasien. Nah, cari data pasien 3. Masukkan nama pasien. Misalnya kita cari Bila. Nah, maka akan ketemu ini data Bila tadi. Data dengan nomor antrian kedua sesuai dengan urutan yang kita masukkan. Kemudian cetak nomor antrian nomor 4. Masukkan nomor antrian. Misalnya kita cetak nomor antrian 2. Nah, maka akan keluar itu nomor antrian 2 pasiennya dengan Bila. Ini untuk kartu antriannya. Jika sudah, kita bisa klik 5 untuk keluar dari program. Nah, finish. Sekian presentasi materi saya mengenai project program klinik sederhana. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.